Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Robi. Perkenalkan izin saya Dwi Heri Purnomo, Pak, salah satu murid bimbingan Bapak yang saat ini mencoba menyampaikan tugas satu, Pak, pada semester kedua saya. Kebetulan saya tinggal di Bekasi, Pak. Izin memperkenalkan diri secara singkat sebelum saya mencoba untuk menyampaikan tugas satu yang sudah saya praktekkan. Ya, saya tinggal di Bekasi, Pak. Ini adalah semester kedua saya di UT, di Sistem Informasi, tapi sebelumnya saya sudah menyelesaikan studi saya di UT untuk apa manajemen, Pak, S1 manajemen, dan saat ini saya juga melanjutkan studi S2 saya di salah satu perguruan tinggi di Bandung, Pak, yang secara online, dan Senin sampai Jumat setiap jam 6:30 kami ada kelas online langsung di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Lalu melanjutkan saya satu pekerja, Pak, di salah satu perusahaan Salim Group di pertambangan. Saya lulus SLTA STM di tahun 1999. Saya mulai bekerja dan saya lanjut berkuliah. Saya sangat antusias sekali, Pak, dengan pembimbingan Bapak ini, dengan pelajaran basis data ini, karena memang keseharian saya dalam nafkahi keluarga memang dari motorisasi ya, dan memang saya juga salah satu YouTuber, Pak. Waktu saat COVID 3 tahun lalu kami kerja di rumah, saya sang waktu itu bikin channel-channel video tentang sharing knowledge lah, tentang perencanaan dan manajerial di dalam pertambangan, khususnya di alat berat dan peralatannya, Pak. Jadi saya iseng, ternyata antusiasnya banyak sekali. Tapi karena waktu, saya belum bisa menyampaikan lagi sharing-sharing knowledge yang sebenarnya dalam 7 tahun belakangan ini saya sudah tidak lagi di alat berat, tapi saya di supply chain management, Pak, membawahi divisi procurement dan ekspedisi, di antaranya pembelian barang, pengiriman barang, impor, dan seterusnya. Dan untuk studi ini memang saya sangat antusias, Pak. Saya lanjut ke paper saya ya, Pak. Oke. Bapak memberikan kami tugas dengan contoh salah satu rental mobil. Lalu saya coba define, Pak, sesuai dengan modul dan arahan dari Bapak. By the way, nanti ini saya bakal convert ke PDF, Pak, dan saya kirimkan linknya juga, dan ini akan saya isikan nanti linknya. Sangat menarik, Pak, buat saya, karena sebenarnya saya beberapa kali coba merancang program aplikasi ya, dari sejak versi Microsoft Access tahun 2003 mungkin ya. Waktu itu nggak seperti sekarang, informasi sangat mudah didapatkan dari buku ke buku. Cuma memang saya tidak bisa finishing di aplikasi saya tersebut, karena fundamental di basis datanya itu saya nggak terlalu penuh saya pahami gitu. Jadi memang basis data ini sangat menarik, adalah fundamental menurut saya dalam perancangan satu program, apapun programnya, baik itu berbasis web, berbasis desktop, gitu. Kita harus betul bagaimana kita melakukan fondasi-fondasi dasar dalam data-data itu. Oke, Pak, lanjut lagi. Saya sudah define, kita memerlukan adalah object entity relationship dan simbol-simbolnya untuk memudahkan visualisasi. Kali ini Bapak memberikan kami tools adalah year graph ya. Saya sudah menginstalnya, Pak. Sudah menginstalnya, mencobanya. Bagus sekali memang tools ini. Lalu tugas saya sesuai dengan ini, tahap 1 mengidentifikasi mana yang merupakan entity terlibat dalam sistem database tersebut. Lalu menentukan atribut-atribut yang fill masing-masing entity beserta kunci key-nya ya, primary key-nya gitu. Yang saya pahami nanti dalam quality key-nya, memang setiap atribut itu pastinya dia punya salah satu atribut yang memang harus unik. Kebetulan saya juga mengolah data dengan Power Query, Pak, di laporan saya bulanan untuk manajemen. Jadi dengan Power Query, dengan Power Pivot, dan beberapa dengan Power BI. Prakteknya adalah
Entity type, jadi saya menemukan entity Pak. Entitas data yang ada di dalam uraian tugas satu adalah pertama adalah showroom rental menurut saya. Ada mobil, lalu ada customer, dan terakhir adalah administrator. Lalu saya menentukan atribut-atribut atau field daripada atribut itu adalah showroom rental itu mempunyai ID tempat, nomor NPWP-nya, nama tempat, alamat, nomor teleponnya, dan seterusnya. Tapi atribut ini nggak penting. Maksudnya penting tapi nggak langsung relate. Yang relate adalah ID-nya sebenarnya dalam data-data atribut-atribut yang lain. Mobil, maksudnya atribut ini bisa kita kembangkan, bisa kita lebih informatif lagi. Semua ID ini memang bagus sih untuk kelengkapan data. Mungkin kita bisa juga taruhkan ini gambarnya gitu kan. Di website kita nanti ada gambarnya seperti apa, atau susunan manajerial di dalam showroom rental itu, misalkan untuk rental ini mempunyai banyak cabang di berbagai daerah. Yang kedua adalah mobil, mempunyai ID mobil, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, atau mungkin nanti saya bakal tambahkan di sini misalkan nomor polisinya gitu. Oke, customer mempunyai ID customer, mempunyai nomor KTP. Nomor KTP juga sebenarnya bisa juga dibuat menjadi satu ID karena dia unik. Setiap warga negara kita mempunyai satu nomor KTP, terus namanya, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Untuk kebutuhan data lebih lanjut memang mungkin penting sekali dikembangkan lagi atribut-atribut ini seperti tingkat pendidikannya, atau misalkan susunan keluarganya seperti apa. Kalau customer berkenan, karena kita akan membidik misalkan membuat segmentasi customer berdasarkan pendidikan atau berdasarkan income dapatannya berbulan atau seperti apa gitu. Lanjut untuk transaksi sewa, kita punya ID sewa, nomor sewa, tanggal sewa, tanggal kembali, denda, dan seterusnya. Lalu tahap ketiga, mengidentifikasi seluruh himpunan relasi. Himpunan itu berdasarkan tamu foreign key-nya dengan metrik. Saya membuat seperti ini Pak. Foreign key-nya, entity, showroom rental, dia dengan hubungan dengan mobil itu dia disimpan. Customer datang ke showroom, terus lalu melanjutkan ada satu transaksi sewa, sewa menyewa gitu. Makanya saya mungkin define perlu ada satu administrator untuk di transaksi sewanya, seperti itu sih Pak. Oke, ini maksud saya di sini, maaf, customer di sini adalah transaksi sewa. Semuanya selaku administrator. Oke, lanjut Pak. Sesuai arahan Bapak dan bimbingan Bapak, menempatkan derajat relasi untuk setiap himpunan. Mana relasi tersebut misalnya one to one, atau one to many, atau memang many to many dengan simbol 1:1 dan seterusnya ini, atau many to banyak domain, end to end. Lalu mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan derajat tersebut. Oke. Karena di atasnya sudah 3 tahapan itu sudah saya lewati, maka saya membuat satu showroom memiliki banyak mobil. Jadi one showroom mempunyai N itu mobilnya ada banyak di satu showroom. Terus banyak mobil hanya di satu showroom yang direntalkan. Ini many to one. Terus juga seterusnya seperti ini. Many to one, terus one to many, dan many to one. Selanjutnya implementasi di dalam visual ERP di dalam aplikasi GitLab seperti ini. Oke, ini adalah copy paste ini yang saya tempelkan di sini Pak. Jadi saya sudah coba mengambil grafik-grafik ini, terus saya menghubungkannya gitu. Awalnya memang agak kesulitan karena belum terbiasa ya, tapi ternyata enak sekali gitu menurut saya. Mungkin juga nanti mungkin aplikasi ini saya mau manfaatkan mungkin satu SOP di perusahaan kami, atau membuat satu struktur baik saya rasa dibanding dengan buatnya di dalam aplikasi Microsoft Office. Ini tahapan pertamanya Pak, atribut-atribut tersebut yang sudah saya copy paste. Jadi ada showroom rental, atributnya ini semua. Tadi dia ada relating kepada mobil adalah disimpan.
Sementara di mobil itu sendiri dia mempunyai ID mobil dan seterusnya, mobil itu disewakan, sewa. Lalu di dalam transaksi sewa itu juga ada ID sewa, tanggal kembali, denda dan seterusnya. Pada saat selesai melakukan transaksi sewa, maka logiknya belikan mobil itu ke customer itu sendiri mempunyai beberapa atribut ini dan seterusnya, berulang secara sistematis di dalam data ini gitu. Lalu next step-nya adalah lengkapi himpunan entitas, himpunan relasi, atribut, deskriptif, non-key. Itu tahapan terakhir, ini adalah tahapan terakhir. Saya melihat buku dari Bapak dan juga modul-modulnya kurang lebih seperti ini. Dan saya sudah copy paste, jadi di transaksi sewa itu adalah yang menghubungkan antara semua atribut-atribut yang ada. Jadi apa nama ID sewa itu sendiri, mungkin ini nanti saya define ini auto number ya. Jadi auto number setiap ID sewa itu nggak boleh sama atau unik terusnya dengan setiap sewa yang lainnya. Lalu ID tempatnya, di mana tempat transaksi tersebut itu dilakukan, di pulau mana, lalu juga ada mobilnya, ID customer-nya seperti bagaimana. Oke, walaupun pada dasarnya ID customer ini konsepnya bisa menyewa lebih daripada satu mobil dan beberapa kali. Lalu kita define tanggal kembalinya tergantung dengan agreement kita dengan customer itu, mereka mau sewa berapa lama. Lalu kalau misalkan dalam kalkulasi hari ini harusnya dengan tanggal kembali, maka ada rumusan mendapatkan denda itu bisa kita kalkulasi sesuai dengan kebijaksanaan manajemen berapa denda yang kita mau tetapkan. Lalu nomor sewanya untuk melengkapi daripada ID sewa itu sendiri. Ini adalah langkah terakhirnya. Lebih itu Pak yang saya ingin sampaikan. Ini adalah klien saya. Oh ya, sebelumnya saya juga sudah melakukan beberapa latihan-latihan Pak sebelum tutorial online ini dimulai gitu, karena saya sangat ya di modul ke-9 ada latihan-latihan untuk membuat database bahkan dan rumah sakit. Saya sudah mencobanya Pak, dan kebetulan juga saya sudah pakai install SAM ya, server untuk local host, dan coba bagaimana menghubungkan antara basis data yang ada di server itu dengan basis data yang ada di kami gitu Pak. Kurang lebih itu Pak yang ingin saya sampaikan Pak, untuk mempersingkat waktu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih sekali lagi Pak untuk Bapak bimbingannya. Mudah-mudahan Bapak berkenan. Saya mohon untuk arahan bimbingan lanjutnya. Kalau Bapak tidak keberatan, mungkin saya ingin nomor teleponnya Pak untuk konsultasi gitu. Terima kasih Pak Robi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.